Saras, hati-hati di Saras. Astagfirullah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Di kesempatan pada malam hari ini saya akan mereview tentang hantu yang bisa dipegang. Jadi kesempatan pada malam hari ini saya sengaja mendatangi saudara saya. Dia adalah santri dari Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai apakah hantu bisa kita pegang dengan tangan telanjang kita. Mungkin akan dijawab nanti sama saudara saya, karena di kesempatan malam hari ini saya akan mereview kebenarannya. Mungkin bisa diperkenalkan, Mbah? Nama Mbah? Kalau namanya privat, katanya privat, nggak mau disebutin. Tapi yang jelas Mbah ini dari Pondok Pesantren. Iya. Dari Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, Nganjuk, Jawa Timur. dari Padepokan Sunan Kalijaga, Nganjuk, Jawa Timur. Jadi begini, Mbah, saya mohon maaf jika kedatangan saya ke sini mengganggu. Tapi saya mohon maaf sekali jika saya lancang ke sini. Yang pertama, saya datang ke sini bertujuan untuk satu, silaturahmi. Yang kedua, saya pengen memecahkan masalah teka-teki tentang hantu. Iya. Apakah benar, Mbah, hantu itu bisa kita pegang dengan tangan telanjang kita? Itu semua nggak bisa kita pegang. Mustahil orang bisa megang hantu, itu mustahil. Sepengetahuan saya sampai saat ini pun juga nggak ada namanya hantu itu bisa didemek, bisa dipegang, artinya nggak ada. Begitu guys jawabannya, hantu tidak bisa dipegang. Nah, tetapi kebanyakan itu kayak teman-teman saya itu katanya pernah lihat di YouTube ya, katanya hantu pernah ada yang dipukul, terus ada yang dipegang, terus ada yang dikeramasin rambutnya, pokoknya segala macam tetek bengek. Itu bener nggak, Mbak, kayak gitu, Mbak? Itu sebenarnya ada yang bisa memegang, tapi ada orang yang khusus. Jadi dia itu khusus, itu bukan semua orang bisa memegang hantu, bukan. Terkecuali dia itu udah spirit natural yang tinggi. Kalau dia emang spirit natural yang tinggi, ilmunya tinggi, itu baru bisa megang. Itu pun juga ada orang yang khusus. Oh, berarti intinya ini orang pilihan. Yo. Tidak semua orang bisa memegang. Yo, benar. Nah, kalau kita berpikir secara akal sehat, kita sebagai manusia, kita pun nggak bisa memegang api, Mbah, terasa panas. Iya.
Itu pun kalau kita megang hantu itu mustahil, kecuali hantu yang megang kita itu baru bisa. Tuh guys, Hantu yang memegang kita hantu yang memegang kita bisa, tetapi kita memegang hantu itu tidak bisa. itu pun jawabannya. ada efek sampingnya, Mas. Efek sampingnya apa? Kalau hantu memegang kita itu terkadang kita kena kering, sakit, Kering, sakit, sakit. sakit. Mm-mm. Ada juga yang namanya kalau kita kena pegang tuh bermacam-macam. Ada penyakitan atau beda-beda. Oh, yang dirasakan. beda-beda. Ya, nggak semuanya harus pegang itu sakit, nggak semuanya. Jadi begini Mbah, ya yang satu ini emang saya orang tidak pengalaman, wong ora pengalaman Mbah. Kulo niki wong boten pengalaman kayak gitu. Sami mawon, Mas. Jadi di pembahasan ini saya pengen memecahkan teka-teki misteri kayak gitu. Jadi yang sebenarnya itu tidak bisa dipegang Mbah ya. Nggak bisa dipegang. Cuma orang-orang tertentu yang Iya, bisa. betul, betul. Katanya ada yang bilang katanya bisa Mas, bisa dipegang, tetapi portal gaibnya harus dibuka, pintu gaibnya harus dibuka. Itu benar itu Mbah? Ya, kata saya bilang tadi, Mas. Itu kecuali orang tertentu, spiritual yang tinggi yang bisa megang itu. Yang level papan Yang atas. level depan atas. Kecuali kayak kita awam-awam ini mustahil lah. 1001. Ngono wi. Intinya seperti ini. Saya mengupload video tentang mengenai apakah hantu bisa kita pegang itu untuk orang yang awam. Hantu itu gaib. Hantu itu seperti angin, halus seperti angin. Kita memang bisa melihat, kita memang bisa merasakan, tapi ya kita tidak bisa memegang, apalagi sampai dibelai, dijambak rambutnya, dikeramasin, digendong. Itu ada yang kayak gitu Mbah? Itu benar nggak Mbah? Mustahil itu. Mustahil ya. Jadi nggak mungkin anak santri dari pondok pesantren berbohong, tidak mungkin. Jadi di sini untuk kalian semua yang mempunyai insting yang kuat, bisa dicermati, bisa dipahami antara mana yang benar dan yang salah. Seperti itu. Jadi unsur utama, faktor terpenting untuk orang yang bisa memegang hantu, ini pengalaman saya. Untuk orang yang bisa memegang hantu, emang ada, tetapi tidak sembarang orang yang bisa melakukan cara ini. Terkecuali diri kita ini sudah tidak ada nafsu, sudah tidak ada nafsu duniawi. Ya, benar. Bener Mbah ya? Benar, benar. Itu baru bisa. Tetapi kalau kita masih dipenuhi dengan hawa nafsu, masih dipenuhi dengan hawa nafsu duniawi, tekan ngendi bae ora bakalan bisa. Iya kan Mbak? Iya, benar, benar. Ya karena saya ngomong ini jujur apa adanya, nggak ada yang saya sembunyiin. Intinya video ini untuk pembelajaran kita semua. Nah, saat ini pun saya berbicara seperti ini ada di makom, karena berhubung saudara saya ini penjaga makom. Nggak ada apa-apa, nggak ada hantu. Kalau ada hantu saya pegang, malah Kagak bisa dipegang. pegang ke gondol bawa pulang, gendong-gendong pokoknya lah. Jadi seperti itu Mbah ya. Intinya hantu itu nggak bisa dipegang. Jangan terpengaruh karena hantu itu bisa dipegang, bisa dibelai, itu mustahil Mas. Ora ono. Berarti apa yang udah saya upload di video saya berarti ya itu tidak salah Mbah ya. Iya, benar, benar. Cuman
orang-orang tertentu yang bisa memahami kali Mbah ya. Ya. Jadi ya di video ini saya tidak ada unsur menjatuhkan, tidak ada unsur untuk bersaing satu sama lain. Saya di sini cuma menjelaskan, meluruskan, gitu, biar kalian tidak tersesat, gitu. Kita harus tahu di situ, biar kita itu tidak tersesat. Jadi di kesempatan ini saya pribadi tidak ada niatan untuk kesombongan, gitu. Saya juga orang bodoh, saya orang tidak punya apa-apa, aku wong goblok, orang tuh ini pengalaman apa-apa. Cuma ini yang bisa saya sampaikan ke kalian semua, untuk kalian semua yang bisa mencerna kata-kata saya ini, ya mungkin bisa bermanfaat. Tetapi untuk kalian semua yang tidak bisa mencerna di video ini, boleh membenci saya, tetapi suatu saat itu pasti kalian akan tahu sendiri mana yang asli dan mana yang benar. Jika ada seseorang yang ingin mengajak saya explore untuk memegang hantu, saya bersedia ikut. Mbah juga ikut, Mbah ya. Siap. Mbah juga ikut kalau memang ada. Jadi tidak ada unsur kesombongan, tidak ada unsur menjatuhkan satu sama lain. Di video kali ini cuma menjelaskan yang sebenarnya, cuma meluruskan biar tidak ada kesalahpahaman, biar orang awam itu pada tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hantu beneran dan mana hantu yang editan. Seperti itu. Ini saya membahas tentang mengenai hantu, bukan iblis dan jin ya. Jadi untuk kalian yang mau komen, jangan membahas masalah jin dan iblis. Ini saya membahas hantu, makhluk gaib. Jin, iblis, hantu itu beda-beda, Mas. Iya. Jadi harus, ya jangan jelas. salah persepsi ya, jangan salah persepsi di situ. Mungkin itu saja Mbah oh iya, yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya mohon maaf sekali udah mengganggu waktunya Mbah ya. ya sama-sama. Saya mohon maaf karena Siap. saya orang bodoh. Ya Sama-sama, saya ya. minta dimaafkan Mbah ya. Sama-sama. Ya. Sehat selalu Mbah ya. Ya, amin. Mungkin untuk semua teman-teman saya dimanapun Anda berada, video di pembahasan malam hari ini cukup sekian dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Jika ada kesalahan atau kata-kata dari saya yang kurang enak didengar atau nggak sopan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya pamit mundur Ngokang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.